tarekat punya pendapat berbeda-beda tentang titik latifah. Maka ada kitab yang membahas tentang titik latifah. Titik latifah dimulai oleh Imam Ghazali dan beliau menyebut semuanya latifah rabbaniyah. Lalu dikembangkan oleh Abdul Khaliq Al-Wujdwani, Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Shah Naqsyabandi, terus Imam Ar-Rabbani, Al-Faruqi, Ahmad Sirhindi Al-Faruqi di kitab maktubatnya. Dan yang paling gampang itu Tanwirul Qulub Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili Asy-Syafi'i An-Naqsyabandi. Lalu yang lebih ringkas lagi karya Sulaiman Zuhdi dalam Sahifatus Safa. Itu cuma beberapa lembar, itu saya sudah punya tahqiq. Ini kita kasih biasanya untuk yang sudah zikir di sini. Jadi susunan zikir ribat. Lalu kemudian tahqiq Sahifatus Safa itu. Ya kita salin dari manuskrip beliau. Ulama Makkah. Ulama Makkah Al-Mukarramah. Nah, itu semuanya ada di situ ya. Jadi perbedaan itu misalnya Imam Muhammad Amin Al-Qurdi ya titiknya jelas seperti yang dipahami kita. Titik latifah. Ya. Nanti kalau ada waktu kita pakai ilustrasi. Tentang di mana kolbu berhubungan dengan jantung, 2 jari di bawah dada bagian kiri contohnya. Lalu di mana bagian dari sir itu dianggap sampingnya kolbu. Itu bagi sebagian kitabnya Sahifatus Safa Sulaiman Zuhdi. Kalau Amin Al-Qurdi enggak, di atas dada 2 jari. Nah, ini perbedaan aja, ijtihad. Dua-duanya sama aja. Karena di dalam diri kita itu ada ribuan titik-titik latifah. Ada ribuan. Ya, yang ribuan. 7 itu mewakili karakter nafs. Kalau dizikirkan, diisi kalimatullah, maka sifat buruknya akan hilang atau minimal terkendalikan, berubah menjadi sifat baik. Di titik qalbiyah misalnya ada sifat riya. Suka beramal atau suka membaca, suka berdebat, pengen dibilang keren sama orang. Kalau antum zikir di situ di kolbu, setiap hari 5.000 latihannya, kurikulum dari ulamanya begitu. Kalau Nabi kan tiap saat. Kalau murid minimal 5.000. Kalau baru 1.000 itu baru calon murid. Ya, jadi kalau antum yang sudah 1.000 naikin 2.500, latihan aja. Nanti kalau sudah 1.500 naikin 5.000 terus ya, Allah. Nah, nanti yang baru Yahya Qayyum tahan dulu. Jangan diamalin dulu. Ini yang sudah talqin. Ya. Ya, ntar kita buat talqin massal lah. Insyaallah ya, nanti. Tapi dipisah akhwat dan ikhwannya. Nah, antum yang baru gabung atau yang online coba amalkan ya Hayyu ya Qayyum. Ini bisa memisahkan sisi nafsiyah. Kalau kita talqin zikir nanti, energi zikirnya gampang masuk ke dalam kolbu. Insya Allah. Kalau amalkan dulu. 40 kali setiap 5 waktu. 40 kali arba'ina marrah. Ya. Udah diringkas itu. Tadinya kan panjang. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits la ilaha illa anta. Kita ringkas itu diskon itu. Diskon akhir zaman. Cukup ya Hayyu ya. Bahkan di diskon lagi. Capek baca ya. Hayyu Qayyum boleh? Hayyu. Boleh. Boleh. Ya, biar nyambung. Nanti pakai sanad, ada sanadnya. Ada sanad versi hadisnya, ada sanad versi thariqahnya. Biar nyambung zikir kolbunya dengan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi talqinkan dulu ke Sayyidina Ali. Yang ditalqinkan ke Sayyidina Abu Bakar di Ghar Hira. Sama persis. Talqin zikir berarti talqin zikir itu sunnah atau bid'ah? Sunnah. Untuk orang mati atau orang hidup? Untuk orang hidup dulu baru orang mati. Ini kan antum maunya orang mati mulu yang ditalqin. Giliran mati susah. Ya. Udah colek-colek itu susah juga ya. Karena nggak biasa. Jadi talqinnya talqinul hayy, orang hidup dulu. Kan dulu waktu zaman Pilpres demam talqin ya. Calon-calon ditalqin kan? Padahal talqin harus bersanad. Cuma Ustadz Abdul Somad tuh yang bersanad tuh. Ustadz yang lain saya nggak tahu tuh. Ustadz Abdul Somad ada sanadnya dia, sanad talqin zikir dia punya dia. Yang lain ya makro. Ustadz Somad kan emang maker ya. Ya kalau beliau berbuat ditiru orang. Ya banyak lah orang mentalkin calon-calon wakil calon gubernur ya. Calon apa?
Main talkin aja. Nggak punya ijazah juga. Ya, jadi kalau kita punya izin dari guru talkin, punya sanad, itu bisa. Dan talkin belum tentu pertanda benar. Bisa jadi tidak. Ya. Insya Allah. Ya. Khalas. Apa sih nah? Tadi sih tentang apa Roh Al-Muqaddas atau Rohul Kudus ya. Rohul Kudus. Itu tidak akan sampai kepada itu kecuali Al-Ghawth atau Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syuhudnya itu kan tadi kalau dalam bukan Qoba Qausain au Adna. Kalau di dalam riwayat itu ada sahabat Zaid kalau nggak salah. Bahasanya itu kan ka'anni ra'aituhu. Nah, dibahasakan sama syarihnya adalah itu sebenarnya melihat melihat syuhud yang sudah hakiki. Musyahadah. Hanya saja diibarahkan seperti tirai kecil tipis gitu. Jadi dibahasakan ka'anna. Ka'anna. Tapi berarti itu tadi yang saya sekedar menegaskan bahwa itu bukan makom tapi hal. Ya, makom itu cuma untuk Nabi. Makom itu cuma untuk Nabi. Makom la makom. Qaba qausaini au adna. Ya. Kita nggak debat lagi Isra Mi'raj itu ketemu apa enggak. Itu jadul perdebatan begitu ya. Nggak level ya. Udah males kita debat-debat begitu. Udah jelas kok ayatnya. Itu dalil Mi'raj. Kalau subhanalladzi asra Al-Isra ayat 1 itu dalil Isra. Ini dalil Mi'raj. An-Najm 1 sampai belasan itu ya. Berapa belas? 13. Ya. Ya. Sahabat Nabi. Jadi itu ada Muaz, ada Zaid, ada beberapa sahabat diberi ahwal oleh Allah Ta'ala untuk, jadi kalau sama Nabi, itu Nabi dibimbing Nabi ke sana. Nabi yang bimbing. Karena itu haknya Nabi. Maka seorang sahabat mengatakan apa? Ka'anni ra'aitu arsya Rabbi. Seakan aku melihat arasnya Rabbku. Jadi sahabat Muaz ngomong gini, wahai Rasulullah, sekarang saya benar-benar beriman. Apa kata Nabi? Atau itu si Huzaifah al-Yamani ya. Likulli syai'in haq. Bukti kamu apa? Dijawab oleh beliau, ka'anni ra'aitu arsya Rabbi. Seakan aku melihat arsy Rabbku. Ya. Itu kira-kira maknanya. Tapi hadisnya tetap dhaif. Hadisnya dhaif juga. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada sahabat ini? Inilah yang kita sebut ahwal musyahadah. Jadi teman-teman, kalau ada orang melihat malaikat, melihat langit, jika itu beneran langit ya, bukan langit-langitannya iblis tadi, itu namanya mukasyafah. Ya. Kalau ngelihat aib orang, itu bukan mukasyafah malakiyah, tapi itu mukasyafah syaitaniyah. Antum nih ngelihat orang tuh kebayang semua maksiat dia, kejahatan dia. Itu yang ada pada kita apa? Kasyaf setan. Tapi bisa melihat kadang, jadi saya cerita aja deh ya. Jadi pekan lalu itu ada orang kasyaf ngelihat pas turun kan cuma 10 orang dari atas lantai 2. Tapi dia ngelihat ada ratusan orang turun yang sudah kita ngobrol sampai jam 10. Dan mukanya Arab-Arab kata saya, berok-berok wallahu alam. Nah itu, ini contoh. Berarti dia kasyaf. Kasyafnya malaki misalnya. Mungkin barangkali malaikat wallahu alam. Sama dengan teman saya, seorang dokter, dia udah lumayan senior, punya guru dulu Raden Jailani di Bekasi. Ada pesantrennya tuh, ya. Torikonya Quran. Ahli ma'rifat. Kalau sholat tarawih itu bukan jam kita, kayak kita jam 8 langsung tarawih. Kalau dia jam 12. Suatu kali, pas malam keberapa, dia noleh ke belakang, itu sejauh mata memandang, dia ngeliat orang putih-putih semuanya hadir.
tapi dia asik-asik dengan ahwal zikirnya, maka dia menolehnya sebentar, rame ya gitu. Pas udah selesai sholat 20 rakaat, noleh ke belakang lo gak ada orangnya, cuma 2-3 saf. Ditanya yang lain, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Jadi ahwal itu ada yang bisa ngelihat, ada yang tidak. Namanya mukasyafah. Kasyaf. Kalau antum diizinkan anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah seakan melihatnya, itu namanya musyahadah dan muraqabah. Ya, inilah ahwal auliyaillah. Inilah ahwal kutub. Jadi kutub mesti sampai ke musyahadah. Kalau di bawahnya wali juga, mukasyafah itu pasti wali. Tapi ya wali-wali di bawahnya. Tapi biasanya yang dikenal sama orang awam itu yang mukasyafah. Karena ember biasanya. Orang mukasyafah biasanya ember-ember. Kalau musyahadah, dia hanya bercerita kepada orang yang menurut dia pantas mendengarnya. Karena itu rahasia antara dia dan Allah. Dan ahlullah. Sesama ahlullah boleh cerita. Gitu. Kira-kira begitu ya. Naktafi wala nuwasil? Gimana Bang Dodo? Udah? Oke. Bebas. Gimana Abu Bakar? Ridwan? Halas ya? Pasti udah lapar kayaknya nih ya. Baru terasa antum napas dari tadi kan. Barangkali itu teman-teman apa yang Allah izinkan dari anugerah-anugerah keilmuan yang dipancarkan ke dalam kolbu kita, yang diwariskan ulama dalam kitab-kitab yang kita dapatkan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari kekasih-kekasihnya, bagian dari wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma rfa' darajatina. Allahumma ja'alna min ahibbaik. Ya Allah, jadikan kami kekasih Engkau. Allahumma ja'alna min awliyaik. Ya Allah, jadikan kami bagian dari wali-wali Engkau yang mengenal Engkau haqqa ma'rifatik, yang mengenal Engkau dengan benar-benar ma'rifat kepada Engkau. Allahumma astur auratina. Ya Allah, kesalahan kami banyak. Fastur auratina. Maka ampuni dosa kami, tutuplah aib kami di sisimu dan di sisi makhluk-makhlukmu. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, jika keadaan kami tidak Engkau ridai, maka jemputlah kami, antarkan kami kepada ahwal yang lebih baik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati setiap saat, bolak-baliklah hati kami dalam ketaatan, syukur dan ibadah kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hakiki di dunia dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.